Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Dek Sinuarta, NIM 2415091018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai segmen. Dan jadi sebelum saya masuk ke dalam aplikasi Logisimnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenarannya, karena tabel kebenaran inilah yang akan saya gunakan untuk merangkai gerbang logika. Jadi di sini kita akan nyari tahu dulu mengenai tabel kebenarannya. Di sini saya sudah mempersiapkan alat untuk menganalisisnya. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu. Di sini kita kan sudah tahu kan akan menentukan akan angka 0 atau menampilkan angka 0 gitu di segmen ini. Jadi jika kita ingin menampilkan angka 0 di sini, maka kita tahu angka 0 itu sebelumnya kan seperti ini kan. Nah, angka 0 itu seperti ini. Jadi ketika kita bawa ke segmen, maka kita bisa tahu bahwa yang aktif itu A, B juga aktif, C juga aktif, dan D juga aktif, E juga aktif, dan F juga aktif. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa G-nya aja yang tidak aktif. Jadi kita bisa tulis di sini A-nya itu 1, B-nya juga 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, dan G-nya 0. Karena G aja yang tidak aktif di sini. Kalau aktif kita kasih nilai 1. Terus selanjutnya kita mau menampilkan angka 1. Jadi ketika kita ingin menampilkan angka 1, kita tahu B-nya pasti aktif kan, karena di sini, terus C-nya juga aktif. B sama C-nya ini bernilai 1, yang lainnya bernilai 0, karena B sama C-nya saja yang bernilai 1. B-nya 1 dan C-nya 1, yang lainnya 0. Ya salah. 0, 0, 0. Dan A-nya juga 0. Terus ketika kita nyari 2 sama, kita analisis di sini, itu kan seperti ini. Kalau kita bawa ke dalam angka digital, 2 itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita A-nya aktif pasti, B-nya juga aktif, G-nya aktif, E-nya aktif, dan D-nya aktif. Yang nggak aktif cuma F sama C. Oke, F sama C-nya F0, F0 sama C0. C0. Selain itu pasti aktif. Benar 1. Nah, selanjutnya kita nyari angka 3. 3 itu kan seperti ini kan. Kalau dalam bilangan digital itu seperti ini dia. Yang nggak aktif cuma E sama F. Di ini ya, A aktif, B aktif, G aktif, C juga aktif, dan D aktif. Yang nggak aktif ini nggak aktif. Berarti di sini kita langsung saja E-nya 0 dan F-nya 0. G-nya 1, D-nya 1, C-nya 1, 1, 1. Terus kita nyari angka 4. Angka 4 itu kan seperti ini. F-nya aktif, G-nya aktif, B-nya aktif, dan C-nya aktif. F, G, B, C gitu. F-nya aktif, G-nya aktif, B-nya aktif, C-nya aktif. Yang lainnya bernilai 0. Nah, selanjutnya kita nyari angka 5. 5 itu kan seperti ini. Kalau dalam tabel kebenaran, 5 itu seperti ini. Jadi A-nya aktif, F-nya aktif, G-nya pasti aktif, C-nya aktif, dan D-nya aktif. Yang nggak aktif cuma E sama B. Di sini kita bisa tulis E-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 0. Karena di sini dia nggak aktif, E sama B-nya nggak aktif. Selain itu kita tulislah 1 di sini. Karena selain E dan B itu aktif semua. Terus kita nyari nyari 6. 6 itu kan seperti ini kalau di bilangan biasa. Kalau di bilangan digital itu dia gini. Gini dia. Gini dia. Berarti A-nya di sini aktif, F-nya juga aktif, E-nya aktif, C-nya di sini A-nya aktif, F-nya aktif, E-nya aktif, D-nya aktif, C-nya aktif, dan G-nya aktif. Yang nggak aktif cuma B. Kita bisa tulis di sini 0 di dalam B-nya saja. Selain itu kita tulis 1. Nah, dan selanjutnya kita ingin menambahkan angka 7. Angka 7 itu kan seperti ini.
A-nya aktif, B-nya aktif, dan C-nya aktif. A, B, C berarti aktif, yang lainnya berarti bernilai 0. Kita tulis saja seperti ini. Terus selanjutnya 8 itu kita tahu semuanya aktif karena di sini 8 membutuhkan semuanya. Nah, itu 8 membutuhkan semua segmen aktif, maka kita tulis di sini 1 semua. Setelah itu 9 itu kan seperti ini. Nah, E-nya aja yang nggak aktif karena kita tahu di sini ini 9-nya. Nah, E-nya nggak aktif berarti kita tinggal tulis di sini E-nya 0, selain itu 1. Nah, 1 1 1 1. Nah, yang lain ini kita bisa kasih X saja ya. X itu X. Nah, udahlah. Yang kita butuhkan cuma ini. Yang kita butuhkan cuma ini saja. Langkah selanjutnya kan kita sudah dapat nih tabel kebenarannya untuk membangun sebuah segmen. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi logistiknya untuk membuat rangkaian segmen. Kita masuk dulu ke aplikasi logistiknya. Nggak loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi logistiknya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke project, setelah itu analyze circuit. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tahu di sini inputnya itu 4, A, B, C, dan D. Nah, dan outputnya itu 7, A, B, C, sampai G. Nah, kita sesuaikan saja. Samakan gitu artinya. Input pertama A, input kedua B, input ketiga C, input keempat D. Selanjutnya kita pilih ke output di sini, sampingnya. Nah, setelah itu output pertama A, B, C, D, E, F, G, sampai G. Setelah itu kita ke tabel. Nah, tabel ini kita harus sesuaikan banget dengan tabel yang tadi kita dapatkan gitu. Misal ini barisan pertama, A, B, C sampai F bernilai 1, yang G bernilai 0. Kita langsung tulis di sini 1, 1, 1, 1, 1, G-nya saja yang 0. Nah, gitu. Harus sesuaikan banget. Jadi saya tandai dulu di sini biar nanti nggak bingung dalam mengeceknya lagi. Selanjutnya di baris kedua ini 0, 1, 1, 0 4 kali. Satu kita tandai lagi. Nah, selanjutnya 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kita tandai lagi. Selanjutnya 1, 1, 1, 1, 4 kali, 0, 0, 1. Kita tandai lagi. Selanjutnya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kita tandai lagi agar tidak keliru nanti dan hasilnya juga nggak salah. Terus selanjutnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini harus benar-benar akurat ya. Kalau di sini salah ya hasilnya akan nggak sesuai. Terus selanjutnya 1, 0, 1, 1, 1. Langsung saja kita tandai biar nanti enggak. Selanjutnya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kita tandai langsung. Selanjutnya 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya ini di akhir 1, 1, 1, 4 kali 0, 1, 1. Nah, yang lainnya kasih X. Udah X semua, langsung build circuit. Kasih nama segmen 7 segmen video. Nah, gitu. Kalau sudah pasti ini pasti langsung akan tampil di sini. Pasti akan langsung tampil.
pasti akan langsung otomatis dia dibuatkan oleh aplikasinya. Selanjutnya kita tambahkan output seperti mana. Kita hapuskan dulu biar outputnya nanti masuk ke sini. Ini salah. Oh ya, di sini harus sesuai banget ya di sini. Kalau A itu bagian atas, B-nya juga bagian samping, B-nya bagian samping, C-nya di sini, D-nya di sini, E, F, G harus sesuai banget. Jadi A-nya itu di sini A di atas, B-nya di sini, C-nya kita lihat di sini, C-nya kan di sini, berarti C-nya tuh di sini, enggak di sini. Nah, C-nya di sini, terus D-nya di ya salah D-nya ya. D-nya di situ, E-nya situ, F langsung ke naik ke sini, F di sini, yang terakhir G-nya. Nah, selanjutnya kita bisa tes. Ini angka 0, 1, 2, 3, 3, atau kita bisa cari tahu ini kalau 4 di B-nya saja yang aktif, 4 kalau mau nyari angka 4 B-nya saja aktif, sesuai. Terus kalau mau nyari angka 5, B sama D-nya saja yang aktif, B sama D 5. Terus kalau mau nyari angka 6, B sama C-nya aktif, B sama C-nya aktif 6. Terus kalau mau nyari angka 7, B, C, D-nya aktif. Belum bikin B, C, D 7 dia. Terus selanjutnya kalau mau nyari angka 8, A-nya saja yang aktif, 8. Kalau mau nyari angka 9, A sama D-nya aktif. Ini yang satu-satu itu aktif, artinya A sama D 9. Udah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai open segment. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, dan saya akan tutup presentasi atau penjelasan kali ini dengan nama saya Om Santi.